Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan mental atau perhatian dan kecepatan pemrosesan informasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus teman sekelompok saya. Saya Safa Faria Zara Budiman, NIM 1906-2003 sebagai pemateri pertama, dan ada Indah Khofifan NIM 1906-2002 sebagai pemateri kedua, dan ada Aulia Dwiningrum NIM 210-15-093 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Elvi Zahlia NIM 1906-216 sebagai pemateri keempat. Baik, di sini saya akan membahas tentang kegiatan mental atau perhatian dan kecepatan pemrosesan informasi, di mana pemeliharaan jumlah optimal aktivitas mental itu melibatkan berbagai kompleks fungsi yang berkaitan dengan penyaringan, pemilihan, fokus, pergeseran, dan pelacakan. Ini menurut Pansford tahun 2000. Nah, biasanya ada sejumlah informasi yang tersedia untuk diperhatikan, maka seseorang harus dapat menyaring informasi dan hanya memperhatikan sumber yang paling relevan. Untuk itu, setiap informasi yang tidak relevan itu harus diabaikan. Inilah yang disebut proses penyaringan, pemilihan, dan pemfokusan. Nah, selanjutnya ada tes pembuatan jejak atau trail making test, di mana tes pembuatan jejak ini dikembangkan oleh seorang psikolog Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944, Reitan dan Rossoff tahun 1993, di mana tes ini tuh digunakan untuk menilai fungsi kognitif seseorang dan melibatkan serangkaian keterampilan yang berkaitan dengan perhatian, termasuk pemindaian kompleks, koordinasi, pelacakan visual motor, kecepatan pemrosesan informasi, dan motivasi. Ini tuh menurut Guedino, Gessler, dan Squares tahun 1995. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar berikut, tes ini terdiri dari dua tes, yaitu tipe A dan tipe B. Pada tipe A, seseorang diminta untuk menarik garis yang menghubungkan 26 angka dalam lingkaran secara berurutan secepat mungkin. Sedangkan tipe B, seseorang diminta untuk menarik garis menghubungkan 13 deretan angka dan huruf secara berurutan dan bergantian, di mana penilaian dilakukan berdasarkan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, pada praktiknya, kedua tes tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi memiliki perbedaan dalam hasil interpretasi. Nah, tes tipe A ini lebih berhubungan dengan kecepatan berpikir seseorang, sedangkan tipe B lebih berhubungan dengan fungsi eksekutif. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, pemateri kedua, Indah Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khofifah, saya pemateri kedua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keandalan dalam validitas. Nah, yang poin pertama itu sebagian besar laporan keandalan telah di atas 60 dengan beberapa di tahun 90-an. Lalu keandalan untuk sekelompok orang dewasa yang sehat selama interval 6-12 bulan adalah 0,78. Untuk bagian A dan 0,67 untuk bagian B, di mana pembuatan jejak ini seperti tes lain yang banyak menyita perhatian, cukup sensitif terhadap efek defisit atau SSP, di mana secara khusus pembuatan jejak telah efektif digunakan untuk mendeteksi tahap awal di demensia serta melacak penurunan progresif dalam kemampuan selama perjalanan demensia. Lalu pertimbangan penting dengan pembuatan jejak ialah seperti sejauh mana dapat secara efektif membedakan antara kondisi kejiwaan yang parah seperti skizofrenia dan usia kerusakan otak. Lalu menemukan bahwa skor pembuatan jejak dapat membedakan antara klien psikiatri umum, pasien medis, dan pasien dengan gangguan neuropsiologisnya. Nah, sekian dari pemateri saya, mungkin akan dilanjutkan dengan pemateri ketiga. Baik,
selanjutnya saya akan memaparkan terkait administrasi. Di dalam administrasi ini ada tugas pembuatan jejak, yaitu klien diharuskan untuk menghubungkan urutan angka dengan angka atau angka dengan huruf dengan cara menggambar garis dari satu ke yang berikutnya secara cepat. Nah, di dalam tugas pembuatan jejak ini ada beberapa instruksi yang harus diberikan kepada klien. Instruksi ini telah diadaptasi dari Renatan, Wolfson, dan Severin Strauss. Selanjutnya, di dalam tugas pembuatan jejak ini ada bagian A dan bagian B. Yang bagian A itu dimulai dengan angka. Jadi instruksinya seperti berikut. Di halaman ini ada beberapa angka, mulailah dengan nomor 1 dan tarik garis dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Gambarlah garis secepat mungkin, jangan angkat pensil dari kertas, siap mulai. Nah, jika klien belum juga memahami instruksi seperti di atas, maka kita harus memberikan cara lain, yaitu dengan menunjuk tanpa pensil dengan jari penghapus atau belakang pensil dan arahkan ke angka-angka yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Selanjutnya, jika klien sudah memahami, bisa memulai dengan mengatur waktu. Selanjutnya, untuk bagian B, instruksinya di halaman ini ada beberapa angka dan huruf, mulai dari 1 dan garis dari 1 ke A, lalu A kedua, 2 ke B, dan seterusnya secara berurutan sampai Anda mencapai akhir, kata-kata akhir di bagian B itu. Terus perlu diingat, pertama-tama Anda memiliki angka dan selanjutnya yaitu sebuah huruf. Gambarlah garis secepat mungkin, siap mulai. Nah, yang bagian B ini juga dilakukan seperti bagian A. Jika klien tidak memahami instruksi di atas, maka kita bisa mengarahkan menggunakan penghapus jari untuk menginstruksikan sesuai instruksi di atas. Jika klien sudah selesai memahami, maka selanjutnya bisa mengatur dengan waktu. Yang selanjutnya, untuk bagian A dan bagian B diberi skor secara terpisah setelah klien menyelesaikan semua bagian dari tugas pembuatan jejak ini. Skor untuk setiap bagian adalah jumlah total detik atau jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Setiap kesalahan harus dicatat, kesalahan seperti salah menunjuk atau salah mengarahkan urutannya gitu. Itu harus dicatat dan ditulis sebagai interpretasi tambahan pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216. Di sini saya berperan sebagai pemateri keempat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi kami, yaitu tentang interpretasi atau penafsiran. Baik, terkait skor pada pembuatan jejak atau trail making test umumnya dapat dipertimbangkan untuk menilai kemampuan yang terkait dengan perhatian, namun seringkali sulit untuk menentukan secara lebih spesifik mana yang terkait tentang keterampilan terlibat. Nah, pemuatan faktor yang paling jelas menunjukkan pentingnya kecepatan pencarian visual dan pengurutan visuospasial. Kemudian, tambahan area yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat motivasi, depresi, koordinasi yang buruk, atau konseptual kebingungan. Nah, seringkali pengamatan perilaku dan jenis kesalahan bisa sangat berguna dalam memperbaiki makna skor rendah atau tinggi. Misalnya, beberapa kesalahan terutama di antara pasien cedera otak mungkin mencerminkan impulsif karena mereka melompat ke depan ke kesalahan angka atau huruf. Nah, kesalahan ketekunan mungkin tercermin dalam kesulitan pergantian antara angka dan huruf di jalur B. Skor dapat digunakan secara klinis untuk membuat kesimpulan terkait dengan adanya masalah pemindaian dan pelacakan. Nah, pedoman interpretatif atau penafsiran menunjukkan bahwa
skor rendah mencerminkan kesulitan pasien berurusan dengan lebih dari satu stimulus pada satu waktu dan mempertahankan orientasi mental yang fleksibel. Karena pemikiran yang fleksibel penting dalam aktivitas sehari-hari. Hal itu yang menyarankan orang tersebut memiliki kesulitan bekerja secara efektif dalam pengaturan pekerjaan. Nah, jadi kesulitan tertentu mungkin berkembang ketika orang tersebut tergoda untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian terbagi. Misalnya nih, melakukan lebih dari satu tugas di waktu yang sama. Jadi hal ini mungkin benar terutama untuk skor trials B yang rendah. Secara umum karena jalur B adalah tugas yang lebih kompleks. Jadi jalur ini itu lebih sensitif terhadap gangguan dan lebih berguna dalam membuat kesimpulan mengenai tingkat fungsi dari si klien tersebut. Nah, skor pembuatan jejak rendah atau trial making test ini untuk skor pembuatan jejak rendahnya itu lebih lanjut menunjukkan bahwa klien memiliki kesulitan yang lebih umum dengan fungsi eksekutif yang terkait dengan inisiasi, penghambatan, pengurutan dan pemantauan perilakunya. Nah, untuk pengamatan perilaku yang relevan itu yang diperhatikan adalah kesulitan memulai perilaku, kecuali secara khusus telah diarahkan untuk melakukannya. Jadi impulsif seperti yang disarankan oleh awal perilaku tanpa diminta untuk melakukannya atau ketekunan. Jadi di sini klinisi juga mewawancarai anggota keluarga untuk menentukan sejauh mana pembinaan atau dorongan bahwa klien membutuhkan dan sejauh mana dia dapat berfungsi secara mandiri. Baik, kemudian ada Reitan dan Wolfson pada tahun 1993 memberikan klasifikasi umum terkait skor untuk trials A, yaitu dengan kisaran normal dari 0 hingga 39, untuk gangguan ringan yaitu dari 40 hingga 51, dan sedang hingga parah yaitu penurunan nilai mulai dari 52 atau lebih. Nah, untuk pertunjukan jalur B normal berkisar antara 0 dan 85, lembut penurunan nilai dari 86 hingga 120, dan gangguan sedang sampai berat adalah 121 atau lebih. Namun, karena pembuatan jejak atau trial making test ini dipengaruhi oleh usia, pendidikan, dan kecerdasan, sebagian besar penulis merekomendasikan menggunakan skor yang dikoreksi untuk usia dan pendidikan. Kenapa? Karena usia memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja. Nah, kemudian perhatikan tabel 12.8 yang menyajikan norma terkait usia yang dikembangkan oleh beberapa penulis dan disusun oleh Sprint dan Strauss, yaitu kumpulan norma ini memiliki keuntungan dari kenyamanan yang menyajikan persentil sehingga skor rendah, terutama di bawah persentil ke-10, dapat ditentukan dengan mudah. Namun, pendidikan berkorelasi 19 untuk jalur A dan 33 untuk jalur B. Oleh karena itu, tingkat pendidikan harus diperhatikan dan diperhatikan ketika membuat interpretasi atau penafsiran. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi presentasi kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.